Halo semua, izin perkenalkan diri. Nama saya Francisca Sonia Mariana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan NPM 2213052011, Prodi Bimbingan Konseling. Video resum materi PKKMB 2022. Nama Francisca Sonia Mariana, NPM 2213052011, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Day 1. Materi pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Hukum pelanggaran ITE terkait ancaman 5 tahun penjara, pelanggaran kesiswaan karena menyebarluaskan hak privasi seorang yang bisa menyebabkan mental down, takut keluar rumah, dan rasa malu. Contoh pelanggaran umum di dunia maya: pornografi, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, dan illegal access. Tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Yang pertama, menyaring konten sebelum di-sharing ke publik melalui medsos. Yang kedua, lakukan pengecekan dengan teliti sebelum melakukan transaksi di medsos. Yang ketiga, tulisan yang dibuat harus berdasarkan fakta dan data. Yang keempat, jangan hanya sekedar mengkritik, berikan juga solusinya. Yang kelima, jangan ragu untuk meminta maaf. Dan yang keenam, laporkan jika kamu korban kejahatan. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying. Materi kedua. Bullying adalah salah satu tindakan fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan kita tidak merasa tidak. Bullying terjadi di lembaga pendidikan, lingkungan media sosial, masyarakat, dan keluarga. Adapun tanggung jawab generasi muda antara lain: 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. 2. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. 3. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur yang relevan guna mendorong dan menampung perubahan. Materi ketiga. Pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Day 2. Materi pertama, pilar visi Indonesia 2045. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata negara kepemerintahan. Latar belakang visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Tantangan: industri, globalisasi, dan demografi. Materi 2, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Yang pertama, lingkungan alam. Kedua, lingkungan buatan. Ketiga, lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi. 3R. Yang pertama, reuse, menggunakan kembali. Yang kedua, reduce, mengurangi sampah. Ketiga, recycle atau daur ulang. Mengelola sampah, kesadaran dan kebiasaan membuang sampah. Menjaga kelestarian sumber daya alam, meliputi pelestarian hutan mangrove, menjaga habitat dan hewan langka. Kampus sehat. Program Kampus Sehat dan Healthy Promotion University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tekanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas lampu siaga COVID-19. Day 3. Materi pertama, bagaimana kita menyikapi dosen? Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Proses pembelajaran di universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Akademik itu artinya lulus dengan praktik dan ijazah, tapi kampus tidak hanya sebatas itu, tetapi juga pentingnya organisasi.
Bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan? Jadi, organisasi sangat penting juga untuk diimbangi dan dioptimalkan. Lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk pengembangan karakter mahasiswa. Terkait plagiarisme atau penjiplakan. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian. Ketika melaksanakan tugas-tugas dan kita menulis dan kalimat isi itu kita ambil atau menjiplak, itu sama saja pencurian hasil. Materi kedua, sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama. Analisis mahasiswa. 1. Kemampuan akademik. 2. Bagaimana terujinya kurikulum kalian yang alami saat SMA daring. 3. Pemulihan. 4. Ekosistem belajar. Literasi data. Di sini kita berkaitan bagaimana kalian memahami menggunakan teknologi di sini. Literasi manusia. Berhubungan dengan bagaimana kita memahami interaksi-interaksi sesama manusia dengan kemampuan seni berbicara manusia. Pengembangan iptek dan inovasi. Ada kegiatan KO dan ekstrakurikuler. 1. Integrasi, kemampuan organisasi atau UKM. 2. Kemampuan kognitif. 3. Belajar sepanjang hayat. Tujuan kita untuk kuliah, apa ini pilihan kita? 1. Menyenangkan orang tua. 2. Biar bisa cari uang banyak. 3. Cari jodoh. 4. Atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Kuliah itu investasi masa depan. Tujuan kita untuk bangsa dan negara kita tercinta untuk kedua orang tua. Karakteristik yang menang. 1. Komunikatif. 2. Proaktif. 3. Etis. 4. Cerdas. 5. Gigih. 6. Kooperatif atau kerjasama. Sistem kredit semester atau SKS. Sistem kredit yaitu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Sistem semester. Sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. Tujuan SKS yang pertama memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar. Kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. IP yaitu kemampuan individu berdasarkan hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Materi ketiga, fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Fasilitas 1. Tempat parkir terpadu ada 2 di BNI dan GSG. 2. Gedung Dekana, loket registrasi UKT. 3. Gedung A, Aula A tempat kumpul mahasiswa yang berjumlah 200 orang dan ruang dekan fakultas. Yang keempat, Gedung B, Gedung Ilmu Pendidikan, Aula B, ruang sidak, toilet, laboratorium PAUD, ruang baca. Kelima, Gedung C, Pendidikan Bahasa dan Sastra dan Seni, kantor, ruang guru besar, Aula C, kapasitas 400 orang. Keenam, Gedung D, Gedung Penjaskes. Ketujuh, Gedung E, Gedung Ilmu Pengetahuan Sosial. 8. Gedung F, jurusan Bahasa. 9. Gedung G, jurusan MIPA dan Ruang Baca. 10. Gedung H, 11. Gedung J, 12. Pusat Kegiatan Mahasiswa. 13. Panglima Polim, yaitu ada tari, musik, panggung terbuka. 14. Sanggar tari dan musik. Tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi mahasiswa yang namanya mahasiswa kupu-kupu. Tunjukkan prestasimu untuk FKIP. Melaksanakan indikator kegiatan pada Simkatwama dilaksanakan oleh sub bagian kemahasiswaan dan alumni. Surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Sekian dari saya, terima kasih.